Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Haq, NIM 12610212162. Pada kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mukti Al-Anam, MHI. Untuk review jurnal yang pertama yaitu materi 1 tentang sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani yang ditulis oleh M.A. Tihami pada hari Sabtu 1 Juli 2017. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsman bin Sauji bin Ortogol bin Sulaiman Shah bin Kia'al garis keturunan Bani Utsmani bersambung dengan kabilah Turmaniyah yang mendiami daerah Kurdistan. Suku Turki adalah bangsa yang hidup secara nomaden, ekses dari agresi bangsa Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke Irak dan Asia Kecil. Kakek dari Utsman, Sulaiman, hijrah bersama kabilahnya. Mereka bermigrasi sampai pesisir Laut Tengah di Anatolia. Mereka hidup berdampingan kepada bangsa Arab Muslim yang mendiami daerah selatan Anatolia. Interaksi yang harmonis terjalin di antara mereka, sehingga lambat laun mereka pun mulai memeluk agama Islam. Perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsmani. Sejak Sultan Utsman I bin Ortogol hingga meninggalnya Salim I bin Bayezid II belum terkodifikasi dan tersistemasikan dengan sempurna. Oleh sebab itulah, pemerintah Utsmani pada masa Sultan Sulaiman I bin Salim I berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengkodifikasikannya. Cikal bakal kodifikasi dan kebangkitan hukum Islam bermula dari kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni, keberhasilan ekspedisi dan pengembangan dakwah hingga dataran Eropa juga diikuti dengan keinginan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Sulaiman Al-Qanuni berkeinginan untuk menghimpun hukum Islam serta memberlakukannya menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaan Turki. Metode yang digunakan dalam upaya mengkodifikasikan hukum dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama, menetapkan mazhab resmi bagi negara. Ini mulai dilakukan oleh Sultan Salim I yang mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi bagi negara dan harus diikuti dalam memutuskan perkara dan berfatwa. Yang kedua, penyusunan satu pendapat mazhab. Setelah mempersatukan mazhab untuk semua wilayah di Utsmani, langkah berikutnya adalah penyusunan suatu mazhab yang berlaku di Turki Utsmani. Upaya penyusunan Undang-Undang Perdata Utsmani yang lebih dikenal dengan Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Lalu yang nomor 3 yaitu mengkompilasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda. Selain berafiliasi kepada mazhab Hanafi dalam penyusunan undang-undang yang berlaku di Turki Utsmani, juga mengadopsi mazhab lain yang lebih relevan dengan kondisi saat itu. Yang keempat, mengadopsi perundang-undangan modern. Tahap terakhir dari upaya penyusunan undang-undang di Turki Utsmani adalah mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, seperti hukum perdata, hukum perdagangan, dan hukum pidana. Untuk selanjutnya, review jurnal materi kedua, yaitu tentang sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, yang ditulis oleh Indah P. pada tanggal 11 Maret tahun 2014. Sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Lambat laun, proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama pengadilan agama di Indonesia pada masa pra-penjajahan.
Lalu periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintah kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode tahkim. Pada masa awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Bisa timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk di keduanya harus taat untuk mematuhinya. Cara seperti inilah yang disebut tahkim. Bertahkim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal lain sengketa seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali. Yang kedua, periode Al-Hali wa Al-Aqdi. Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat ahli al-hal wa al-aqd, yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Selanjutnya, al-hali wa al-aqd mengangkat para hakim untuk penyelesaian segala sengketa yang ada di masyarakat. Penunjukan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan. Selanjutnya, periode Tauliyah. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al-amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan. Penerapan hukum Islam. Dan selanjutnya, beberapa contoh kerajaan Islam di Indonesia yang telah menerapkan peradilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Mataram Islam, yang keempat Kerajaan Banten, yang kelima Kerajaan Cirebon, yang keenam Kerajaan Gorontalo, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Ternate. Lalu untuk selanjutnya saya mereview jurnal materi 3 yaitu dengan tema peradilan syariat Islam yang ditulis oleh Erina Pane, Fakultas Syariah Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intang, Lampung. Hukum Islam sebagai salah satu bentuk hukum yang hidup hingga saat ini telah berusaha memberikan warna dalam sistem hukum nasional. Aspirasi penegakan hukum Islam di Indonesia teraplikasikan dalam konteks kekinian melalui diberlakukannya syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab 17, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127. Aceh adalah salah satu daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Legitimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat. Sebagaimana dahulu kala di masa Kesultanan Aceh, akhirnya pemerintah pusat menyetujui dengan membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain mengatur tentang syariat Islam di Aceh, di mana Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menentukan penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Ayat 2 diatur bahwa daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup beragama. Lalu dalam pasal 31 Qanun Provinsi Aceh ditentukan satu, ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nagara Aceh Darussalam. Ada 3 hal penting dalam membahas persoalan eksistensi
dan kedudukan mahkamah syariah di Aceh, yaitu kultur hukum, perdata hukum, dan aparat hukum. Lawrence M. Friedman dalam hubungannya dengan sistem hukum menyebutkan adanya beberapa komponen unsur hukum sebagai berikut. Yang pertama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem ini berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Yang kedua, sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dan yang terakhir, sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Baik, itu tadi review jurnal dari 3 materi yang telah ditentukan untuk tugas ujian akhir semester sejarah peradilan Islam. Mungkin ada kurangnya, dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.